Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Baik, Salam. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun. Yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Ana Nursifa. Yang saya hormati Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Sophia Kurniasari Purba. Yang saya hormati pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Auditor Ahli Madya Inspektorat Utama Sekjen KPU RI, Ibu Gusni Yulianti, dan juga Auditor Ahli Muda Ibu Tinu Kristaning. Yang saya hormati Ketua Divisi Hukum, Sekretaris, seluruh Kasubag dan staf, serta seluruh CPNS KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Jumat tanggal 21 November 2025, dalam kegiatan program MH membahas hukum YDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri 9. Sebelum memasuki pembahasan, kita akan mendengarkan pengarahan sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Ibu Ana Nursifa, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Bu Kabag. Enggak ada komisioner yang lain. Enggak ada ya? Oh ya. Kedengaran? Oh ya. Yang saya hormati Bu Kabag, yang saya hormati seluruh staf yang hadir di aula pada siang hari ini. Yang saya hormati seluruh ketua KPU Kabupaten Kota di 27 Kabupaten Kota. Yang saya hormati juga para kadip hukum dan pengawasan di 27 Kabupaten Kota, sekretaris, seluruh CPNS, seluruh Kasubag, dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ridhonya siang ini kita bisa bertemu bertatap muka kembali di acara membahas hukum seri ke-10 11. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf mungkin sebelumnya ini acara membahas hukum akhirnya mundur satu hari. Tadinya hari Kamis diundur ke siang hari ini di hari Jumat ya. Dikarenakan hari Kamis kemarin kita masih di pesawat ya, jam segini baru landing ke Jakarta di sore hari. Begitupun dengan Pak Kasubag kemarin baru bisa landing ke Jakarta di malam hari. Dan ada beberapa agenda juga buka bag hari kemarin yang akhirnya pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, seluruh jajaran sekretariat ya, sekretaris dan sekretariat di KPU Provinsi Jawa Barat, seluruh komisioner juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di 27 kabupaten kota. Berkat doa dan kerja keras kita semua, akhirnya Jawa Barat bisa mendapatkan kembali award dari KPU RI. Mungkin ada yang berbeda di tahun ini. Setelah 2 tahun kita berturut-turut mendapatkan juara 1 di JDIH dengan KPU provinsi dengan jumlah terbesar ya, satker terbesar. Jadi 2 tahun kita juara 1, baru tahun ini karena ada satu penilaian yang berbeda. Jadi sekarang penilaiannya tidak satker kecil, satker sedang, dan satker besar, tapi seluruh satker disatukan dalam satu penilaian yang pada akhirnya Jawa Barat tahun ini di peringkat 2 untuk JDIH, tapi
dari 5 peringkat terbesar satker, dari 5 peringkat terbaik, hanya Jawa Barat dengan satker terbesar yang masuk di 5 terbaik gitu. Yang Jawa Tengah yang tadinya peringkat kedua tidak masuk, dan Jawa Timur yang tadinya peringkat ketiga juga tidak masuk di 5 satker terbaik nasional. Dan selain mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua atas dukungannya, saya juga berharap bahwa untuk ke depan ya kita harus makin bersemangat bagaimana mengembalikan Jawa Barat bisa kembali juara 1, karena kemarin hanya selisih 0,1 poinnya ya dibanding dengan Jambi. Jadi karena berbeda, Jambi ini adalah provinsi dulunya masuk dalam satker sedang ya, jumlah kabupaten kotanya juga tidak sebanyak Jawa Barat. Maka dari itu saya berharap ya Jawa Barat dengan jumlah kabupaten kota yang banyak 27 ya, mudah-mudahan semua ya kerja keras, karena award ini bukan hanya untuk KPU provinsi tapi semua dinilai ya. Begitupun dengan teman-teman di kabupaten kota. Kemarin ada penilaian juga untuk 5 kabupaten kota terbaik nasional, tapi Jawa Barat belum ada yang masuk ya penilaiannya, dan kita juga sempat dipertanyakan kenapa Jawa Baratnya juara terus, provinsinya, kabupaten kotanya belum ada yang masuk penilaian terbaik katanya. Saya jadi akhirnya ini menjadi pemicu ya semangat untuk kita semua, bagaimana nanti 5 terbaik ke depan KPU kabupaten kota juga bisa yang menduduki adalah dari perwakilan dari Jawa Barat gitu. Dan saya juga berharap ya semua semangat teman-teman di JDIH ini, karena ini adalah kebanggaan kita bersama ya. Mudah-mudahan ke depannya kita punya semangat yang sama di seluruh kabupaten kota, karena saya juga sudah beberapa JDIH yang saya ikuti di kabupaten kota yang saat ini ada peningkatan signifikan ya. Jadi teman-teman sudah mulai bersemangat membuat konten, teman-teman sudah mulai bersemangat ya aktif di media sosial maupun di website JDIH-nya. Mudah-mudahan ini menular ke semua di 27 kabupaten kota. Begitupun satu penilaian lagi, yaitu penilaian terbaik pertama Jawa Barat di tingkat nasional dengan kategori penanganan permasalahan hukum. Apa yang disampaikan oleh Bu Kadip, pimpinan kita di KPU RI, bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi dengan terbanyak permasalahan tapi terbaik penyelesaian. Jadi kita tidak pernah menyerah berapapun jumlah. Kemarin kita 11 ya, PHPU kita 11 jumlahnya, tapi alhamdulillah terselesaikan semua ya. Walaupun Kabupaten Tasik adalah PSU, tapi itu bukan menjadi permasalahan lokal ya, bukan permasalahan teman-teman Tasik secara satker yang kemudian, atau teman-teman permasalahan teman-teman ad hoc, tapi itu adalah permasalahan yang kemudian menyangkut dengan aturan yang semua terkena, bukan hanya Tasikmalaya tapi seluruh kabupaten kota yang terkait dengan periodisasi itu terkena. Jadi untuk yang lainnya yang permasalahan ad hoc kita tidak ada ya, alhamdulillah semua putusannya baik ya. Kalaupun misalkan di pemilu ada yang PSU, itu tidak kemudian seluruh TPS, hanya 1-2 TPS ya, tidak kita menyelesaikannya dengan baik pula. PSU tidak ada permasalahan. Alhamdulillah berkah ya, walaupun banyak masalah tapi kita bisa menyelesaikannya. Dan di tahun ini, tahun lalu kita juara 2, tahun ini alhamdulillah Jawa Barat bisa mendapatkan peringkat pertama nasional dengan penanganan permasalahan hukum terbaik begitu. Jadi kalau DKPP sering bilang ini paling banyak permasalahan Jawa Barat ya, pelanggaran kode etik. Lalu ke PT UN kita sempat ya, ke MK apalagi ya, permasalahan-permasalahan hukum yang kita tangani selama proses tahapan maupun pasca tahapan yang menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan. Semua permasalahan hukum ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya, dan ini menjadi satu sebuah
penganugerahan dari KPU RI yang membuat kita bukan hanya KPU provinsi, tapi ini adalah kerja keras teman-teman semua di kabupaten kota, apalagi yang mengalami permasalahan di PHPU ya, teman-teman bisa konsen ikut penyelesaian, datang ke Jakarta menemui kuasa hukum, menemui KPU RI di sana sampai bermalam-malam ya, sampai kita kos di Jakarta selama hampir lebih dari sebulan ya, dan ini kerja keras kita alhamdulillah membuahkan hasil, dan mudah-mudahan ya di tahapan selanjutnya ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan, kita bisa lebih preventif ya, mempersiapkan semuanya supaya tidak ada permasalahan baru ke depannya. Begitupun dengan masalah di DKPP, alhamdulillah semua sudah selesai, hanya ada tinggal satu kalau tidak salah saya buka yang baru memenuhi syarat secara administrasi. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai dengan baik ya, sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu mulai karena kita sudah di Seri 11 dan kebanyakan adalah membahas terkait DDIH, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ya teman-teman untuk terus berinovasi. Begitupun saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tinu dan Bu Gusni ya, Bu Gusni yang pada siang ini tidak bosan-bosannya memberikan manfaat, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, selalu hadir saat diundang oleh kita. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu menjadi amal kebaikan untuk Ibu dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pengerahan dan suntikan semangatnya untuk kita semua agar dapat mempertahankan maupun memperbaiki dan meraih juara-juara dalam penilaian lainnya. Bapak Ibu hadirin, meskipun suasana libur sudah terasa, tapi mari kita tutup weekday kita dengan tambahan ilmu baru dalam program MH Membahas Hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri 11 dengan topik yang sangat menarik, yaitu tata cara pengisian kertas penilaian zona integritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Sebagaimana pembahasan pada MH seri 9 bahwa pencanangan zona integritas menjadi komitmen kita bersama. Untuk memulai hal tersebut, kita awali dengan mengisi kertas penilaian zona integritas yang tata caranya akan disampaikan oleh Ibu Gusni Yulianti dan tim. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita KPU Provinsi dan anggota sewilayah Jawa Barat, Ibu Kabak, Bapak Ibu Sekretaris sewilayah Jawa Barat, terima kasih atas waktunya Mbak untuk terkait satu kertas kerja menjelaskan nanti langsung Mbak Tinu yang akan menjelaskan. Terima kasih Mbak Tinu, dipersilakan Mbak Tinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya terdengar, Bapak Ibu. Halo. Agak kecil Mbak Tinu. Terdengar Bu, jelas. Jelas ya. Assalamualaikum. Terdengar Bapak Ibu sudah jelas? Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kadif Provinsi, Ibu Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Ibu Sekretaris,
Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat fungsional struktural, uh, serta jajaran di sekretariat baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Jawa Barat, serta rekan-rekan CPNS di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Izin kali ini, terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan untuk men-share mengenai tata cara pengisian kertas penilaian zona integritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tapi namun izin saya mau meng-share terkait konsep zona integritas sebelum pengisian lembar kertas kerja. Gitu. Jadi saya ingin pemahamannya dulu, Bapak Ibu memahami terkait apa sih zona integritas itu, baru kita lanjut ke lembar pengisiannya. Ya terlebih dulu saya mau mengucapkan selamat ya Bu untuk KPU Provinsi Jawa Barat atas penghargaannya menjadi JDIH terbaik. Mudah-mudahan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Jawa Barat kinerjanya semakin hari semakin lebih baik gitu Bu, semakin baik lah ya, arah yang positif. Oke, pertama dasar hukum dari zona integritas ini yaitu pertama adalah Permenpan RB nomor 52 yang sekarang sudah diubah menjadi Permenpan RB 90 tahun 2021 dan sebagaimana telah diubah juga menjadi Permenpan RB nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 dan juga KPU RI sudah menerbitkan surat-surat terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas, yaitu surat para LH Sekretaris Jenderal KPU nomor 2410 tanggal 17 Juli perihal pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang kedua, surat Sekjen KPU nomor 3734 tanggal 17 Oktober perihal langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan ZI pada Satker di lingkungan KPU Provinsi atau KIP Aceh dan KPU atau KIP Kabupaten Kota. Dan yang terakhir adalah yang diterbitkan adalah surat Ketua KPU nomor 1766 tanggal 17 Oktober dengan perihal yang sama, yaitu langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas. Jadi, definisi zona integritas itu adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih harus ada zona integritas? Yang pertama adalah zona integritas ini merupakan miniatur RB. Jadi bagian dari RB. Cuman yang membedakan adalah kalau zona integritas ini terdiri 6 pengungkit, kalau RB 8 pengungkit. Nah, dan zona integritas ini menekankan oleh tiga hal, yaitu perubahan mindset, pola pikir, dan culture set, yaitu budaya kerja, membangun unit percontohan WBK dan WBBM, dan penularan budaya kerja positif. Jadi dengan pembangunan unit percontohan, jadi bisa menularkan nih budaya kerja yang baik, mindset pola pikir yang baik kepada unit kerja lainnya. Jadi muncullah kader-kader unit kerja yang memiliki integritas yang tinggi. Nah, zona integritas diperlukan untuk pertama adalah peningkatan pelayanan, terutama kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, membangun kepercayaan ke publik terhadap kinerja dan kredibilitas. Yang ketiga, mencegah korupsi. 4, mendukung reformasi birokrasi.
dan mendorong budaya berintegritas. Jadi Z ini menanamkan nilai-nilai etika dan integritas pegawai, dan zona integritas ini tidak bisa harus dilaksanakan dengan komitmen baik pimpinan dan seluruh jajaran yang berada di unit kerja tersebut. Nah, tahapan pembangunan zona integritas yang pertama adalah pencanangan. Jadi Bapak Ibu mencanangkan dulu bahwa mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas di unit kerja masing-masing. Nah, pencanangannya itu berupa penandatangan fakta integritas gitu, dan disosialisasikan gitu kan kalau bahwa unit kerja Bapak Ibu sudah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas. Kemudian penetapan unit kerja ini ada syarat-syaratnya. Jadi nanti saya akan meng-share gitu unit kerja yang bisa ditetapkan sebagai unit kerja pembangunan zona integritas itu nanti saya akan jelaskan syarat-syaratnya. Kemudian pembangunan. Setelah pencanangan, seharusnya 1 tahun setelah pencanangan, Bapak Ibu sudah mulai nih pembangunan, terutama terhadap 6 pengungkit yang nanti saya jelaskan. Jadi 6 area ini program-program kerja harus diselaraskan dengan 6 area perubahan yang ada pada zona integritas. Dan yang kemudian adalah pemantauan pembangunan. Nah, ini kami nanti tim penilai internal TPI ini adalah inspektorat. Kami akan melakukan asistensi, pendampingan, pemantauan terhadap pembangunan zona integritas yang unit kerja Bapak Ibu sudah laksanakan. Nah, untuk instansi pemerintah dapat mengusulkan unit kerjanya untuk mendapat penilaian predikat WBK dan WBBM. Itu syaratnya adalah instansi pemerintah tersebut harus memiliki opini BBK-nya adalah wajar tanpa pengecualian. Predikat sakitnya minimal B, indeks RB-nya minimal B untuk KL, dan maturitas SPIP-nya minimal level 3. Nah, syarat tingkat unit kerja atau satuan kerja yaitu merupakan core layanan utama dari instansinya, memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi. Penyelesaian TLHP dari APIP atau BPK telah 100%. LHKSN dan LHKPN telah 100%. Jadi Bapak Ibu unit kerjanya bisa KP usulkan, yaitu syaratnya ini harus penyelesaian TLHP dan APIP dan BPK-nya telah selesai seluruhnya. Jadi rekomendasinya telah ditindaklanjuti seluruhnya, LHKSN dan LHKPN-nya telah 100%. Nah, periode pembangunan zona integritas yaitu dapat diusulkan kalau telah melakukan pembangunan wilayah bebas korupsi minimal 1 tahun dan predikat sakit internalnya, penilaian internalnya minimal B. Itu bisa kalau sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut, itu bisa KPU usulkan untuk penilaian predikat WBK dan WBBM. Nah, berdasarkan Permenpan 90 tahun 2021, penetapan WBK itu, penetapan penilaian wilayah bebas korupsi, itu Bapak Ibu harus mengisi LKE, lembar kerja evaluasi zona integritas, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi lembar kerjanya nilai totalnya harus 75, nilai minimal pengungkitnya 40, bobot nilai minimal per area pengungkitnya 60%. Nah, yang nilai komponen hasil dan nilai komponen hasil pemerintah yang bersih dan akuntabel minimal 18,25 dan nilai komponen hasil pelayanan publik yang diterima minimal 14,00 dengan indeks 3,20. Kalau nilai komponen hasil pemerintah yang bersih dan akuntabel dan nilai komponen hasil pelayanan publik yang prima, ini merupakan hasil dari survei mandiri Bapak Ibu kepada masyarakat.
nanti dibuatkan laporannya dan ini dilihat apakah nanti kami lihat apakah nilainya sudah sesuai untuk diusulkan menjadi satker yang diusulkan untuk ditetapkan untuk diusulkan penilaian mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Nah, karena jadi sebelumnya kalau dulu-dulu biasanya kami tim TPI ini kami tuh mencari apa namanya satker-satker mana nih yang punya rekomendasinya sudah 0, terus LHKSN-nya sudah LHKPN dan LHKSN-nya pelaporannya sudah 100% gitu kan. Nah, setelah kami telusuri, oh misalnya kayak kemarin contohnya adalah KPU Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung kami tunjuk nih untuk kami usulkan untuk penilaian predikat WBK atau WBBM gitu. Nah, kadang-kadang ketika kami tunjuk satkernya tidak siap gitu. Jadi sekarang polanya diubah. Jadi Bapak Ibu harus mengisi LKIZI nanti dikirimkan ke inspektorat. Nanti kami nilai nih siapa yang nilainya penilaian mandirinya besar gitu kan. Berarti kan kalau sudah mengisi berarti Bapak Ibu sudah tahu nih apa aja nih indikator yang dijadikan penilaian ZI. Jadi Bapak udah familiar dan sudah siap nih dokumennya gitu. Kalau yang dulu itu kadang kami tunjuk satkernya tidak siap gitu. Jadi terus uh, karena itu KPU itu menerbitkan surat 2410. Jadi terkait strategi pembangunan zona integritas, yaitu pertama yaitu memberikan rekomendasi, yaitu pertama Satker itu harus membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas. Yang kedua, melaksanakan survei mandiri atas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit atau satuan kerja minimal 3 kali dalam setahun, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Yang keempat, melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder. Yang kelima, membuat strategi komunikasi atau manajemen media dalam menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja kepada masyarakat. Nah, setelah surat 2410, KPRI juga menerbitkan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas. Jadi memang Ibu Iva concern sekali terhadap zona integritas. Jadi dia perhatian sekali, makanya diciptakanlah ini langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas. Yaitu ada 12 kalau nggak salah, yaitu meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama. Yang kedua, penilaian mandiri pembangunan ZI tahun 2006 dituangkan dalam LKE. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan video profil berisikan pembangunan ZI dan diunggah pada website resmi dan atau kanal YouTube atau media sosial. Melaksanakan survei secara berkala, yaitu survei kepuasan masyarakat, IPKP dan IPAK anti korupsi. Yang kelima, melaksanakan manajemen media yang baik dan secara berkelanjutan dan menetapkan strategi komunikasi. Jadi pembangunan zona integritas Bapak Ibu juga harus di-share nih, harus dikomunikasikan di media sosial atau di kanal-kanal YouTube seperti itu. Atau di website resmi dari unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Yang keenam, yaitu membangun budaya hospitality dan orientasi terhadap pelayanan dengan meningkatkan kompetensi para pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Yang ketujuh, menerapkan sistem reward and punishment, melakukan pemantauan tindak lanjut, klarifikasi dan evaluasi atas pengaduan ataupun ulasan negatif terhadap ASN maupun Satker. Yang kesembilan, satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK menjadi role model bagi Satker yang belum memperoleh predikat WBK. Yang ke-10, melakukan benchmarking dengan Satker yang telah berpredikat WBK atau WBBM. Nah, di seluruh Indonesia ini KPU yang sudah mendapat predikat WBK ini KPU Provinsi NTB dan KPU Provinsi DIY dan satu biro, yaitu Biro Parhumas.
Yang 11 menyusun laporan pembangunan ZI, dan ke-12 Sekretaris KPU Provinsi KIP Aceh melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan ZI pada unit kerja masing-masing. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi zona integritas. Jadi ada 6 tahapan, yaitu praevaluasi, penetapan jadwal dan tahapan evaluasi serta pembentukan tim evaluator. Nah, ini berdasarkan tahapan evaluasi dari TPN, yaitu tim penilai nasional, itu adalah Kemenpan RB. Jadi setelah kami tetapkan nih unit kerja yang untuk dinilai mendapat predikat WBK atau WBBM, nah LKE-nya kan kami cek nih, LKE-nya kami cek dengan syarat-syaratnya apa sudah terpenuhi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah kalau sudah terpenuhi, akan kami usulkan menjadi satker yang untuk kami usulkan ke tim TPN untuk dinilai yang gitu. Nah, sebelumnya ini ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum gitu kan. Misalnya dari yaitu nilai LKE-nya di atas 75 atau belum, 75 atau tidak gitu kan. Terus indeks survei mandirinya apa sudah sesuai atau belum gitu kan. Nah, setelah seleksi administrasi sudah terpenuhi, dia akan masuk ke DS evaluasi. Jadi tim TPN akan mengecek nih yang isian LKE Bapak Ibu apakah sudah sesuai gitu. Dengan misalnya Ibu mengisi SOP apakah sudah sesuai gitu, dan apakah dokumen-dokumen yang diupload dalam LKE tersebut sudah relevan gitu. Setelah kalau des evaluasinya lulus, itu akan lanjut ke sesi wawancara dengan tim TPN, dan kalau sudah lolos lagi di tim wawancara akan masuk ke field evaluation atau survei lapangan. Jadi nanti kalau sampai ke survei lapangan, tim TPN yang di Kemenpan RB itu akan mengecek gitu. Misalnya apa sih inovasinya Bapak Ibu? Nah, itu berfungsi atau enggak gitu. Dan apa namanya melihat pembangunan ZI-nya yang Ibu yang saat dipaparkan pas wawancara itu benar-benar apa sesuai atau tidak gitu. Terus lanjut ke panel clearance oleh tim TPN, dan kalau memang sudah apa memang layak, nah awarding yaitu pemberian predikat WBK dan WBBM. Nah, langkah-langkah pengisian LKEZI yaitu pertama dibentuk tim kerja yang solid, dan pastikan ada komitmen dari pimpinan hingga seluruh jajaran. Terus Bapak Ibu harus memahami komponen ZI. Pelajari komponen-komponen utama pembangunan zona integritas, yaitu ada 6 pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, siapkan nih dokumen dan bukti dukungnya. Kumpulkan semua dokumen dan bukti pendukung yang relevan untuk setiap komponen. Dokumen pendukung inilah yang akan menjadi evidence dan menjadi dasar penilaian dalam LKE. Nah, saya sarankan sih di LKE itu menggunakan Google Spreadsheet gitu, karena LKE itu tidak hanya bisa dikerjakan satu orang. Jadi kalau mungkin di Kapkot atau provinsi ini semua kasubag harus terlibat gitu. Karena di LKE-nya itu misalnya ada terkait capaian kinerja. Nah, itu nanti capaian kinerja itu adalah capaian kinerja yang diungkapkan dalam lakip. Nah, setiap indikator yang ditetapkan, yang dituangkan dalam lakip, itu apakah nanti dihitung capaian realisasinya. Jadi dari indikator yang ditetapkan, target yang ditetapkan, berapa sih capaiannya yang 100% gitu. Apakah target semuanya telah tercapai 100%? Nah, itu kan yang mengetahui bagian Rendatin. Nanti kalau terkait manajemen SDM, itu kan bagian Kasubag SDM. Jadi memang Z ini perlu kerjasama
berkolaboratif gitu antar bagian gitu. Nah, gunakan Google Spreadsheet dan Google Drive. Isi LKI melalui sistem atau aplikasi daring yaitu Google Spreadsheet. Ini lebih efisien daripada metode manual serta menggugah data dokumen dalam Google Drive. Bukti dukung itu jangan sampai link G Drive-nya dikunci gitu. Jadi link drive-nya harus bisa diakses, apalagi sama tim penilai gitu. Karena kalau dikunci itu akan sangat menyulitkan. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi monitoring dan secara konsisten untuk memastikan progres sesuai dengan rencana dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, kerangka logis pembangunan ZI ini udah mulai masuk ke LKE-nya ya, pembahasan LKE-nya. Nah, di LKE itu pembangunan ZI itu ada dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Pengungkit itu bobotnya 60%, hasil 40%. Pengungkit itu terdiri dari yaitu komponen manajemen perubahan, penataan tata laksana, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pelayanan publik, dan penataan manajemen SDM. Nah, dari komponen pengungkit ini itu dibagi dua aspek. Aspek pemenuhan dan aspek reform. Nah, apa sih bedanya pemenuhan dan reform? Nah, kalau aspek pemenuhan ini hanya berdasarkan ya persyaratan gitu. Misalnya kebijakan atau peraturan. Dan kalau yang reform adalah bukti langkah nyata untuk perubahan yang lebih baik. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ada inovasi, apakah di reform itu inovasi dalam misalnya pelayanan itu berdampak langsung kepada masyarakat. Dan kalau pemenuhan itu hanya yaitu pokoknya terkait regulasi atau pedoman serta kelengkapan dokumen dan data pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan indikator minimal gitu. Jadi kalau pemenuhan ini hanya berdasarkan dokumen aja, tapi kalau reform ini adalah upaya nyata, evidence dari upaya nyata dari Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, yang dari bukit komponen kedua yaitu hasil. Hasil ini bobotnya 40%. Nah, hasil ini yaitu survei mandiri yang Bapak Ibu lakukan, yaitu survei persepsi anti korupsi, dan di sini juga ada kolom capaian kinerja. Jadi capaian kinerjanya dari tadi saya bilang yang tertuang dari Lakip itu capaian kinerjanya dari target yang ditentukan berapa persen nih yang 100%. Nah, itu akan dinilai. Nah, banyak juga pas evaluasi ketika capaian kinerja yang itu misalnya dari target itu ada 10 indikator yang tercapai dari indikator indikator perjanjian kinerja misalnya ada 10, ternyata ada satu yang tidak sesuai dengan target gitu atau capaian kinerjanya tidak 100% dan itu harus dijelaskan gitu. Itu harus dijelaskan kepada Bapak dan Ibu pada Lakip alasannya kenapa tidak sampai 100% gitu. Dan yang terakhir adalah dan survei mandiri lainnya yaitu yang harus dilakukan adalah pelayanan publik yang prima. Nanti dari survei ini diperlukan adalah nilainya yaitu untuk menunjukkan nilai persepsi kualitas pelayanan publik. Nah, survei mandiri ini Bapak Ibu pedomannya Bapak Ibu bisa lihat di Surat Edaran Menteri Menpan RB nomor 4 tahun 2025. Di situ ada pertanyaan yang bisa digunakan dalam melakukan survei dan format laporannya. Bentar. Nih format laporan pelaksanaan survei dan dalam survei minimal yang wajib dimuat adalah contoh kuesioner survei, metodologi survei, analisis hasil survei dan tindak lanjut. Nah, ini yang paling penting nih. Data responden minimal memuat nama dan nomor telepon. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak ya kemarin itu kayak Kabupaten Bandung sempat tidak lolos seleksi administrasi karena terkait respondennya tidak mencantumkan nomor telepon. Dan
nomor telepon ini jangan yang 021, harus yang terhubung dengan WA gitu, karena mungkin nanti tim TPN-nya akan mengecek atau mengecek atau mau mengetes lah apakah benar atau mengkonfirmasi ke responden tersebut gitu. Yang kelima, dokumen atau data dukung lainnya, foto capture, screen aplikasi survei, dan link akses survei jika ada. Oke. Komponen pengungkit manajemen perubahan, bobotnya ini 8%. Indikatornya terdiri dari penyusunan tim kerja, dokumen rencana pembangunan zona integritas, yang ketiga pembangunan dan evaluasi pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Nah, Bapak Ibu ini sudah menetapkan belum SK penetapan budaya kerja itu merupakan evidence juga dari ZI gitu. Kalau saya tahu sih Sukabumi ya pernah saya baca-baca sih sudah menetapkan budaya kerja yaitu si penyu yang dari sigap integritas profesional, singkatan dari sigap integritas profesional, efektif, netral, yakin, dan unggul. Dan kemarin saya juga lihat KPU Kota Sukabumi kayaknya sudah menetapkan budaya kerja yaitu 5R ya kalau nggak salah gitu. Nah itu, budaya kerja, penetap budaya kerja ini kan nilai-nilai gitu. Bisa aja misalnya singkatan atau berdasarkan kearifan lokal, misalnya kalau kemarin kayak KPU Bali, K komitmen, P profesional, U unggul gitu, seperti itu. Dan yang kedua, pengungkit kedua yaitu penataan tata laksana, dia bobotnya 7%, yaitu indikatornya prosedur operasional tetap atau SOP, dan indikator kedua e-office atau terkait ini sih kalau e-office atau SPBE atau IT atau teknologi informasi yang digunakan dalam unit kerja masing-masing gitu. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik. Yang komponen pengungkit ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Dia bobotnya 10%. Indikatornya terdiri dari perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pola mutasi internal. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, penetapan kinerja individu. Yang kelima, penetapan aturan disiplin atau kode etik, kode perilaku dan pegawai. Yang keenam, sistem informasi kepegawaian. Nah, saya nggak lanjutin baca indikatornya masing-masing. Yang keempat, penguatan akuntabilitas bobotnya 10%. Nah, yang paling besar dalam komponen pengungkit ini yaitu penguatan pengawasan. Itu 15%. Yang keenam, penguatan kualitas pelayanan publik. Ya. Dan komponen hasil untuk indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN bobotnya 22,50%, dan yang kedua untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yaitu 17,50%. Nah, bentuk LKI-nya seperti apa? Saya contohkan LKI-nya. Ini adalah contoh LKI-nya. Kalau pengisiannya ini mudah aja sih Pak, Bapak Ibu. Kalau yang susah mungkin cari evidence-nya nih. Kalau cara ngisinya mudah aja. Jadi ini di kriteria nilai ini ada pernyataan. Ada yang jawabannya ya atau tidak, dan A, B, C. Jadi kalau misalnya pertama adalah ada pernyataan unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas. Kalau iya tinggal aja ketik ya, gitu. Terus kedua, penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas. Nah, kriteria nilai jika dengan prosedur atau mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja, itu poinnya A. Kalau B, jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja. Yang C, jika tidak diseleksi. Jadi kalau Bapak Ibu
menilai ya unit kerjanya sudah ada mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja, ya Ibu ketik A di sini jawaban unitnya. Nah, terus di catatan keterangan penjelasan atas jawaban unit ini diuraikan. Ini saya contohkan KPU Provinsi Bali, yaitu dia catatannya, uraiannya yaitu KPU Provinsi Bali telah membentuk tim dalam pembangunan zona integritas tiap tahunnya. Dokumen pembentukan tim telah diformalkan dalam bentuk surat keputusan KPU atau surat keputusan KPU Provinsi Bali. Nah, pernyataannya kan uraiannya penjelasannya seperti itu. Nah, di sini di upload data dukungnya, salinan keputusannya, dan ada link terkait evidence-nya. Jadi bisa nanti kami atau tim TPN tuh melihat bukti evidence-nya. Gitu. Ini di Bapak Ibu apa namanya isi seluruhnya sampai ke bawah. Nah, nanti ini penilaiannya ini ada linknya, udah ngelink. Nah, bobotnya 60%. Totalnya kalau yang ini KPU Provinsi Bali nilai keseluruhannya 86,90. Ini oke. Jadi kalau mau ditetapkan atau diusulkan mau ditetapkan sebagai Satker unit kerja yang pembangunan zona integritas dan diusulkan ke tim TPN untuk memperoleh nilai predikat WBK dan WBBM, itu nilai evaluasi zona integritas keseluruhannya harus 86,90. Berarti harus 7 di atas 75. Nah, si KPU Provinsi Bali ini 86,90. Jadi dia sudah sesuai dan ada keterangan oke. Nah, kalau yang bentar ya. Nilainya oke. Terus kalau ke Provinsi Bali ini nilai pengungkitnya kalau mau syaratnya kan harusnya minimal 40. Nah, dia nilainya di sini totalnya 5,64. Jadi udah sesuai lah ya, udah layak lah untuk diusulkan diusulkan untuk jadi satker yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK atau WBBM. Ini presentasenya. Nah, dan selain nilai dilihat juga 6 area pengungkitnya ini itu nilai presentasenya harus minimal 60%. Jadi kalau harus di atas 60%, nah makanya 60% nanti itu baru dianggap layak untuk diusulkan untuk memperoleh penilaian predikat WBK WBBM. Kita balik ya ke LKE-nya. Ini sebenarnya kemarin saya udah share ke grup SPIP sih contoh dari LKE-nya dan dokumen-dokumen yang contoh dokumen yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu gitu. Jadi evidence-nya seperti apa gitu. Misalnya, ntar ya. Nah, LHKSN juga berpengaruh nih. Nanti di sini ada kriterianya LHKPN.
Ini presentase penyampaian non LHKPN. Misalnya jumlah WL-nya berapa? 30. Terus pejabat eselon 3-nya berapa? Pejabat eselon 4-nya berapa diisi. Nah, ini sudah terus yang melaporkan berapa gitu. Kalau misalnya WL-nya 30, yang melaporkan 30, maka dia akan mendapat presentase langsung 100%. Gitu. Terus yang eh, ini yang capaian kinerja yang saya bilang. Jadi misalnya eh, seluruh sasaran kinerja KPU ini KPU Provinsi Bali tercapai 100%. Jadi sasaran kinerjanya dia menetapkan 5, terus yang 100% berapa? 5, berarti dia langsung dapat nilai 100%. Jadi emang butuh ya evidence-nya itu yang harus ya ada gitu untuk meyakinkan. Misalnya untuk rencana pembangunan zona integritas, misalnya pernyataannya terdapat dokumen rencana kerja atau pembangunan zona integritas. Nah, apakah sudah ada roadmap pembangunan zona integritas gitu, zona integritas tahun 2025. Terus dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK atau WBBM. Jika ada tulis A, terus evidensinya apa? Ini roadmap pembangunan zona integritas. Terus terdapat mekanisme media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK WBBM. Nah, Bapak Ibu sudah misalnya itu bisa aja berupa misalnya sudah melakukan sosialisasi di kanal YouTube atau di website. Nanti evidensinya bisa link link dari YouTube, terus atau enggak tangkapan layar website terkait ZI. Dan misalnya juga misalnya tangkapan layar melalui misalnya infografis pada media Videotron. Jadi pernyataannya dan dilampiri data dukungnya gitu. Nah misalnya terus terkait prosedur operasional ini yang tata laksana kan terkait SOP. Nah, SOP nanti Ibu misalnya ada pernyataan SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi. Nah, kalau jika Bapak Ibu menyatakan jika semua SOP unit telah mengacu pada proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras, itu bisa Bapak Ibu tulis A, terus bukti dukungnya ya SKSOP tersebut. Dan nanti biasanya kalau di Z ini apa yang dilakukan itu pasti ada evaluasinya. Nah, Bapak Ibu harus melampirkan nih laporan evaluasinya gitu dan monitoringnya secara berkala. Jadi misalnya kalau SOP, misalnya SOP yang ada di unit masing-masing unit kerja masing-masing itu ada evaluasinya enggak gitu, ada perbaikannya enggak, apa ada perbaikan SOP-nya atau tidak. Nah, itu nanti bisa menjadi evidence dalam zona integritas. Kan ada pernyataan ya ini yang maksud saya apa prosedur operasional tetap atau SOP telah dievaluasi. Nah, itu seluruh SOP yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi. Nanti dilampirkan laporan evaluasinya. Kalau pengisiannya mudah sih, cuman apa ngisi pilihan jawabannya aja, cuman ya itu evidence-nya mungkin ya yang agak ya bisa lah gitu ya, agak ribet, tapi ya mudah-mudahan dengan semangat dan komitmen bisa terpenuhi lah. Nah, ini terus misalnya sistem pemerintah, kalau tata laksana selain SOP ada yang SPBE, yaitu teknologi informasi yang diterapkan di unit kerja masing-masing gitu. Terus itu apa aja? Nah, kalau di sini aplikasi Imonef, Mapenas, terus pemanfaatan teknologi SDM, aplikasi CSN, Simpek dan lain-lain. Nanti evidence-nya yaitu capturean
tangkapan layar penggunaan aplikasi Imonef dan Bappenas, tangkapan layar pemantauan teknologi SDM, terus tangkapan layar Google Spreadsheet, seperti itu. Nah, yang kayak penguatan pengawasan nih yang apa? Yang besar bobotnya 15%. Nah, ini faktornya ada pengendalian gratifikasi gitu. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Nah, ya Bapak Ibu nanti misalnya telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Misalnya apakah nanti evidence-nya sudah ada rakor terkait penanganan gratifikasi, terus mungkin SK gratifikasi gitu. Nah, oh ya saya lupa di ZI ini harus ada tim ZI yang Bapak Ibu tetapkan. Jadi ada 2 tim yang ditetapkan, yaitu tim zona integritas sama tim agen perubahan. Nah, tim zona integritas, bedanya tim zona integritas dan agen perubahan adalah tim zona integritas ini yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program ZI secara keseluruhan. Jadi dia ya fokusnya ke 6 area perubahan yang di zona integritas ini. Nah, kalau tim agen perubahan, dia nih yang buat apa ya, seperti inovasi perubahan, misalnya pola pikir atau perubahan budaya kerja atau inovasi yang dibuat, misalnya yang memudahkan misalnya untuk yang memudahkan kerja Bapak Ibu, misalnya yang tadinya manual pas sekarang pakai G-Form gitu, pakai Google Form, terus ataukah ada inovasi terkait pelayanan publik, misalnya menerapkan si antri. Nah, inovasi-inovasi lain, inovasi-inovasi yang diterapkan juga nggak perlu, sebenarnya tidak perlu aplikasi juga sih, tapi bisa SOP-SOP yang terkait pelayanan publik gitu. Nah, dan inovasi itu juga bisa kita apa ya? Kita bisa sadur sih dari misalnya dari mungkin dari KPU lain gitu yang sudah menerapkan kayak misalnya kayak di KPU DIY dia menerapkan si antri jadi sistem antrian online gitu. Dan apa pelayanan publiknya jadi inovasinya juga dia memberikan akses kepada disabilitas gitu untuk kayak akses jalan yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Nah, kalau di Z ini ya apa nih selain inovasi internal, tapi juga kalau yang utama yaitu inovasi terkait pelayanan publik yang dampaknya benar-benar terasa terhadap masyarakat gitu. Nah, ini juga yang pengaduan masyarakat mungkin ini bisa evidence-nya berupa di website Bapak Ibu, apakah sekarang ada kanal terkait Dumas gitu. Terus bagaimana penanganannya, apakah udah ada SOP-nya gitu. Karena kayak SOP atau penanganan atau misalnya surat tugas admin span lapor atau Dumas itu bisa menjadi evidence dari zona pengisian LKE zona integritas ini. Balik lagi ya. Jadi Bapak Ibu saya menekankan tadi kan udah melihat LKE-nya. Jadi yang perlu ditekankan, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan zona integritas yaitu lagi-lagi yang pertama adalah pembangunan komitmen antara pimpinan dan pegawai, dan yang kedua melengkapi unsur-unsur pengungkit, melakukan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Yang keempat, inovasi untuk perbaikan pelayanan dan pencegahan korupsi.
Kelima, program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder. Yang keenam, strategi komunikasi dan manajemen media, yaitu komunikasi apa aja sih yang sudah dilakukan oleh unit kerja itu memang harus dikomunikasikan ke masyarakat, misalnya melalui media sosial atau melalui kanal-kanal media yang lainnya. Dan yang terakhir adalah apa yang misalnya apa yang sudah ditetapkan itu pasti selalu harus ada monitoring dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja tersebut gitu. Oh, itu sih yang bisa saya sampaikan siang ini. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Terima kasih waktunya Mbak Tino sudah menjelaskan secara detail LKE untuk zona integritas. Lumayan banyak ya Bapak Ibu komponen yang harus kita penuhi dengan gagalnya kemarin dari KPU Kabupaten Bandung untuk melaju ke tahap selanjutnya. Mungkin setelah Kabupaten Bandung nanti ada lagi dari KPU Kabupaten Kota lainnya yang bisa mengusulkan maju selain Bandung untuk berikutnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Begitu Mbak yang bisa kami sampaikan terkait zona integritas. Mungkin dari Bapak Ibu KPU Kabupaten Kota ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita. Kami membuka kesempatan kepada pada hadirin untuk bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, atau bisa langsung membuka open mic-nya. Bogor, ya, kepada KPU Kabupaten Bogor dipersilakan. KPU Kota Bogor dipersilakan. Selamat siang. Izin untuk bertanya, pimpinan. Saya ingin bertanya berkaitan dengan survei mandiri zona integritas yang dimana dibuat sesuai dengan SE Menpan RB tahun 2025. Kan tadi sempat dibahas bahwa KPU Kabupaten Bandung itu berkaitan dengan nomor telepon nih. Berkaitan dengan nomor telepon, surveinya itu pengisian nomor telepon. Nah, yang saya ingin ketahui berkaitan dengan survei tersebut kan tadi sempat disebutkan dapat harus diperbaiki atau harus dilaksanakan survei kembali atau bagaimana. Nah, akibatnya apa? Dan juga berkaitan dengan hal-hal yang harus diantisipasi dalam hal pengumpulan evidence dan juga untuk mengantisipasi pengajuan, bagaimana kegagalan dalam pengajuan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Tino mau langsung menjawab? Ya, Bang. Yang KPU Kabupaten Bandung waktu itu, jadi kan setelah selesai seleksi administrasi. Nah, kemarin Kabupaten Bandung itu sempat tidak lolos ke tahap selanjutnya, tapi setelah seleksi administrasi itu ada masa sanggah. Jadi kami minta nih KPU Kabupaten Bandung ini untuk memperbaiki. Jadi laporan hasil surveinya diperbaiki, harus menampilkan nomor telepon dari responden tersebut. Dan harus yang WA loh. Mungkin ada Kabupaten Bandung mungkin bisa mungkin ngasih testimoni gitu kan. Nah, setelah kami upload nih di masa sanggah dan laporan perbaikan dari Kabupaten Bandung, nah itu jadi lolos seleksi administrasi, masuk ke des evaluasi. Hanya sampai des evaluasi. Jadi tidak lanjut ke wawancara gitu. Ya kan? Nah, kalau yang perlu dipersiapkan dalam pengusulan itu ya pertama karena kalau zona integritas ini ada before after ya Mas. Jadi maksudnya Satker itu harus menunjukkan gitu. Misalnya sebelumnya
sebelum pembangunan ZI misalnya masih bekerja secara manual atau apa gitu. Nah, setelah pembangunan ZI, ada kayak inovasi misalnya GFOM atau apa ya, misalnya yang berbasis online atau SOP gitu. Jadi nanti memang harus ditunjukkan seperti itu tuh kalau pembangunan ZI. Jadi sebelumnya misalnya manual, sekarang sudah uh, terafiliasi aplikasi atau memudahkan nih pekerjaan menjadi efektif, efisien gitu. Misalnya kayak kemarin kalau lihat saya di KPU DIY, dia di paparannya ya, misalnya dia tadinya before-nya tuh nggak ada tuh pojok literasi gitu. Nah, sekarang ada pojok literasi. Dan kalau di KPU NTB kemarin saya lihat dia apa namanya? Dia melakukan integrasi arsip. Jadi dia mau bikin aplikasi atau apa ya? Jadi dia arsip dari kabupaten kota dan dia tuh terkumpul dalam satu aplikasi gitu. Gitu sih. Nah, kalau yang persiapan dalam pengusulan ya pertama yaitu dokumen-dokumen apa evidence-nya yang harus dipersiapkan gitu. Jadi benar-benar ya benar-benar memang ada gitu karena kalau kemarin-kemarin memang karena waktunya mepet mungkin eh, kami mudah aja nih ini contohnya tolong di buat gitu. Kemarin kami buat seperti itu gitu. Jadi ini kami biasanya ngasih contoh terus Satker membuat seperti itu tapi dia nggak tahu tuh isi dari dokumen tersebut gitu. Atau enggak misalnya karena kopas nah lupa tuh mendelete nama kabupaten lain gitu. Itu sih. Dan apa ya, nanti kalau misalnya sampai dengan apa wawancara, nah itu wawancaranya kan nanti seluruh pegawai pimpinan tuh harus hadir di situ. Nanti itu menjelaskan tuh nempungkit itu. Jadi harus benar-benar pas menjelaskan wawancara itu ya benar-benar mengetahui gitu. Misalnya eh, penguatan penguatan pengawasan, misalnya gratifikasi ya apa sih yang udah dilakukan oleh unit kerja itu ya benar-benar mereka harus apa menguasai dan tahu gitu. Itu sih Mas. Nah, Baik, sama terima kasih Bu. Ya, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada satker yang lain. Apabila sama ada yang ingin. Gimana, Bu? sama mengingatkan itu kan yang apa surat 2410 kayaknya surat 2410 yang 1766. Nah, ini Satker ini diminta nih apa melaporkan pelaksanaan pembangunan ZI-nya paling lambat 30 Desember. Jadi karena sekarang sudah mau akhir-akhir November cuman mau mengingatkan aja gitu kalau apa ya harus melaporkan paling lambat tanggal 30 Desember untuk pelaksanaan pembangunan zona integritasnya gitu. Baik, apa masih ada satker lain yang ingin bertanya? Ya, selanjutnya KPU Kabupaten Sukabumi kami persilakan. KPU Kabupaten Sukabumi persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya? Terdengar ya? Terdengar. Ya. Terima kasih Bu Risni dan Bu Inu yang telah memaparkan terkait dengan pembangunan ZI ini. Ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama Kabupaten Sukabumi juga sedang merintis proses pembangunan ZI. Yaitu kalau di Jawa Barat itu kita kemarin untuk informasi kita itu serentak ya pencanangannya itu dikoordinir oleh KPU Provinsi Jawa Barat itu pada tanggal 20 Maret 2025 itu kalau nggak salah di Bandung ya. Jadi kita dikumpulkan Kadif Hukum kemudian melakukan penandatanganan pencanangan zona integritas. Nah kemudian ini berarti kita belum genap setahun ya Bu, jadi baru mulai pencanangan itu pada bulan Maret, sekarang baru berjalan pelaksanaan pembangunannya.
kami memang giat sih untuk melaksanakan pembangunan ini, termasuk tadi Ibu juga sudah mengetahui sudah dibuat beberapa penyemangat kami, yaitu budaya kerja juga yang kami terapkan di lingkungan kerja, kemudian juga yang terkait dengan, tapi ada beberapa hal prinsip yang menjadi pertanyaan bagi kami, yaitu yang pertama itu terkait dengan level maturitas ya, syaratnya tadi itu level 3 ya. Nah, dari mana kami mengetahui bahwa KPU Sukabumi itu level maturitasnya sudah tercapai minimal level 3 gitu. Kemudian juga terkait dengan tadi syarat-syarat awalnya itu adanya presentase penyelesaian tindak lanjut yang harus 100%. Apakah itu memang harus terpenuhi? Karena sebagaimana kita ketahui Jawa Barat itu rata-rata masih ada tindak lanjut yang belum terpenuhi ya, baik dari BPK, BPKP maupun dari inspektorat sendiri. Jadi kalau misalnya memang masih ada PR, apakah kita terhambat nanti untuk diusulkan menjadi salah satu unit kerja atau satker yang ikut dalam penilaian WBK-nya itu, Bu. Kemudian yang berikutnya yaitu pada komponen penataan sistem manajemen SDM, Bu, terutama terkait dengan pola mutasi internal. Sebagaimana diketahui kalau mutasi itu kalau di kita KPU Kabupaten tidak ada kewenangan untuk mutasi internal, paling hanya rotasi yang dilakukan oleh pimpinan, oleh sekretaris dalam hal ini terkait dengan staf ya, karena juga rotasi subak kan juga dilakukan oleh RI ya kalau untuk kita gitu struktural. Nah, apakah itu bisa dimasukkan masuk komponen dalam mutasi internal atau tidak gitu? Atau apakah ada hal lain yang masuk dalam komponen mutasi internal ini gitu? Kemudian tadi juga dikatakan survei itu 3 kali. Maaf Bu, pertanyaan banyak ya. Jadi satu-satu dulu kali Bu. Nanti saya lupa ya. Satu-satu dulu kali ya, Karya. Oh iya, boleh ya? Mau ditanggapi langsung boleh Bu ya? Iya. Nanti pertama yang maturitas. Nah, yang maturitas 3 itu kami Bu inspektorat yang dinilai. Oh iya. Jadi maturitas SPP ini lagi proses kami dinilai oleh BPKP. Jadi bukan satker ya? bukan sih. Kemudian Jawa Barat kayaknya waktu itu udah suruh ngisi maturitas ya. Cuman ya. Tapi emang nilainya itu emang di kami sih Bu maturitas itu gitu. Jadi kayaknya kabupaten kota itu hanya support aja gitu. Siap. Ya kan? Ya gitu, support data gitu loh Bu. Ya. Terus yang kedua, yang pencanangan nih. Nah, ini saya lupa ngomong sama Pak Mas Hasan, kayaknya harus diganti tuh, jangan pencanangan, tapi penguatan pembangunan ZI. Jadi nanti kalau misalnya 20 Maret belum setahun, nanti kita mungkin unit kerja yang di Jawa Barat tuh nggak bisa diusulkan karena dianggap, karena dianggap belum 1 tahun gitu. Nah, jadi mungkin apa sih itu kayak plakatnya ya, plakat atau apa ya, plakat atau yang di tanda tangan rame-rame itu kayaknya itu harus diubah tuh jadi penguatan pembangunan zona integritas gitu. Nah, kalau pencanangan itu tahun 2023 itu ada surat ketua Ibu kepada ketua KPU provinsi dan kepada ketua KPU kabupaten kota dari ketua KPU RI yaitu pada saat itu Pak Hashim Asyari bahwa satker itu harus mencanangkan pembangunan zona integritas paling lambat 31 Maret 2023. Nah, di kami ini catatan kami di inspektorat di KPU Provinsi Jawa Barat ini semuanya sudah melakukan pencanangan, karena pencanangan itu
dengan Ibu menandatangani fakta integritas itu berarti Ibu udah melakukan pencanangan gitu. Mungkin fakta integritasnya mungkin pas tahun 2022 gitu, itu udah tanda tangan fakta integritas itu udah dianggap sebagai pencanangan gitu. Itu sih Bu. Terus apa lagi ya Bu? TL tadi Bu yang apakah kita harus 100% gitu untuk dapat menjadi BBK? Kalau Ibu mau diusulkan jadi apa? Mau diusulkan unit kerja untuk memperoleh predikat BBK BBM itu memang harus itu Bu. Harus TL-nya dari BPK atau APIP sudah 100% semuanya. Sudah. Iya. Siap. Sudah gitu ya. Terkait dengan pola mutasi itu Bu yang kita sampaikan bukti dokumennya apa Bu? Kemarin bukti dukungnya terkait pola mutasi itu anjak Bu. Analisis jabatan. Iya. Katanya bikin ya iya. Kayaknya ada keputusan KPU-nya deh. Siap Bu, minta di-share ya Bu. Iya, nanti saya share deh. Ada itu keputusan KPU terkait anjak analisis jabatan. Nanti saya share ya. Siap. Iya Bu, yang selanjutnya Bu terkait dengan survei 3 kali karena tadi kita patokannya kita adalah dari Maret, jadi kita Sukabumi baru 2 kali survei. Saat ini juga masih berlanjut survei kedua gitu. Nah, berarti kita running aja gitu Bu. Berarti Desember nanti survei lagi gitu Bu. Iya, atau mungkin karena karena ini baru ya, mungkin ya kalau aturannya emang 3 kali sih. Jadi tapi ya tergantung diusahakan semaksimal mungkin aja Bu gitu untuk sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh KPRI terkait percepatan ataupun langkah-langkah strategi dalam pembangunan zona integritas gitu. Dimaksimalkan aja Bu gitu. Nah, terkait dengan yang mengisi surveinya juga Bu, apakah boleh ada yang sama gitu Bu? Karena kan paling kita menghubungi mereka lagi untuk mengisi Bu, boleh nggak Bu? Nggak ada ininya sih, kayaknya belum pernah ada catatan seperti itu ya Bu. Yang penting ada ide yang selama ini yang jadi catatan sih. Yang penting respondennya itu jelas gitu Bu. Respondennya ada nama, terus jenis kelamin, mungkin pekerjaan dan nomor telepon yang penting gitu. Ya Bu, mungkin itu aja Bu dari kami. Atur nuhun, terima kasih atas penjelasannya Bu Tino dan terima kasih Bu Gusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya barangkali masih ada Satkar yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi Bapak Ibu, kami masih memberi kesempatan pada para Satkar untuk memberikan pertanyaan atau pendapat. Sepertinya sudah tidak ada. Kalau begitu Mbak Tinu atau Bu Gusni dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Tino aja, silakan Nu. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini. Mungkin terkait pembangunan zona integritas, saya maksudnya nggak sampai di sini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan, mohon bisa kita saling komunikasi lah Bapak Ibu gitu. Misalnya Bapak Ibu mungkin ada kesulitan dan dalam membuat laporan atau terkait survei gitu. Jadi bisa kita tetap berkomunikasi untuk solusi terbaiknya seperti apa gitu.
Jadi saya sih berharap Bapak Ibu tetap berkomitmen dalam pembangunan zona integritas dan semangat dalam pembangunan zona integritas ini untuk mencapai kinerja bagi kinerja KPU kita, KPU lembaga kita bersama ke arah yang lebih baik gitu. Oke, demikian sih itu aja closing dari saya atas kerjasama dan perhatian Bapak Ibu mengikuti paparan ini. Saya ucapkan sih terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali atas paparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Kita telah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai konsep dan tahapan dalam pembangunan zona integritas. Kerja dan komitmen yang tidak hanya setahun 2 tahun, tapi beberapa tahun, dan kita breakdown kerja-kerja tersebut dalam langkah-langkah kecil setiap tahunnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pengarahan sekaligus penutup acara kita hari ini yang akan dilakukan oleh Kabagtekhum KPU Provinsi Jawa Barat. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Anu Nursifah, yang hadir secara daring, Ketua KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, para narasumber, Bu Gusni, Mbak Tino yang selalu setia membersamai KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Kota. Terima kasih atas kehadirannya dan berbagi ilmunya untuk kita semua. Para kepala subbagian di seluruh sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, dan para pelaksana dan CPNS yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih para narasumber tadi sudah menjelaskan secara detail begitu Bapak dan Ibu untuk pembangunan zona integritas ini. Terima kasih juga telah mengingatkan kami bahwa memang zona integritas ini LKE-nya adalah dokumentasi begitu ya, dokumentasi atas kerja-kerja kita yang secara nyata yang direkam melalui LKE ini, dan LKE ini adalah panduan bagi kita begitu ya, supaya nanti semoga begitu ya suatu saat ataupun dalam waktu dekat begitu ya kita bisa salah satu satker dari kita atau dengan optimis ya begitu ya 28 di Kabupaten Kota dan Provinsi Jawa Barat juga dapat meraih predikat WBK dan WBBM. Tadi juga ada beberapa hal yang perlu diingatkan kembali ya, berdasarkan tadi juga yang disampaikan Mbak Tinu, bahwa pembangunan zona integritas ini adalah komitmen pimpinan dan para pegawai. Artinya hari ini juga mengapa kami mengundang para pimpinan juga untuk hadir di dalam sosialisasi ataupun penguatan materi tentang zona integritas ini, itu adalah karena pekerjaan ini bukan hanya administrasi semata begitu, ya maksudnya kita hanya membuat misalnya survei gitu ya, kemudian SK-SK, tapi tidak dijalankan dan mati secara prakteknya. Nah itu harapan kita semua begitu ya, panduan-panduan zona integritas ini begitu membuat kita sadar kembali begitu ya, organisasi kita ini berdiri untuk apa begitu ya, organisasi kita ini mencapai visi misinya itu seperti apa, dan bagaimana organisasi kita ini dirasakan pelayanannya oleh masyarakat publik begitu. Jadi kami berharap nanti komitmen kita bersama itu melalui forum ini begitu, semoga nanti zona integritas betul-betul implementatif. Nah yang kedua itu untuk terkait dengan survei mandiri, kami berharap kabupaten kota juga, kita sudah sering sih melihat kabupaten kota juga nge-share link untuk survei mandiri ini. Nah kemudian inovasi, kalau inovasi memang saya juga sudah melihat beberapa kabupaten kota misalnya untuk untuk agenda ya, agenda mereka membuat masing-masing, ataupun ada beberapa kabupaten kota bahkan yang membuat disposisi surat gitu. Jadi artinya semua surat-surat yang masuk dapat ditindaklanjuti dalam dalam waktu yang kesempatan pertama begitu. Nah dan keempat juga ada penguatan komponen pengungkit, kemudian yang kelima program pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat, dan kemudian nanti untuk strategi komunikasi kita dan
monitoring dan evaluasi berkala. Mengingat tadi banyak sekali begitu ya Bapak dan Ibu indikator-indikator yang jangan sampai begitu ya ada pemikiran begitu bahwa zona integritas hanya titik tekannya di bagian atau di subbagian hukum. Tapi ini adalah kerja kita bersama, organisasi kita bersama, dan predikatnya bukan diraih oleh predikat WBK itu melekat di bagian hukum, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap melalui forum ini kembali begitu nanti setelah ini kan mungkin minggu depan akan ada rapat pleno, Bapak dan Ibu kami mohon gitu ya dalam rapat pleno juga zona integritas ini dibahas gitu ya dengan sedemikian rupa dan sedetail mungkin, dan semoga nanti ke depannya gitu dalam tahun-tahun yang kita jalani gitu kita dapat memenuhi syarat gitu ya untuk mendapatkan predikat WBK WBBM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat rekan-rekan sekalian di dalam waktu-waktu yang mendekati akhir tahun dan banyak kewajiban administrasi begitu ya yang harus kita kerjakan. Saya berharap Bapak Ibu pimpinan, rekan-rekan sekalian tetap sehat, fokus, dan kemudian kita jelang gitu ya nanti tahun baru dengan semangat yang baru. Terima kasih teman-teman. Dengan demikian membahas program membahas hukum ini ditutup. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah demikian rangkaian program MH seri 11. Sampai jumpa di MH selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan ritme kerja selalu terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.